Roma pasal 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang telah menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Allah hakim yang adil. Saudara-saudara, Roma 2 ayat 1 sampai 16 merupakan pendahuluan dalam rangka percakapan dengan orang Yahudi yang masih berpegang teguh pada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Sehingga orang-orang Yahudi ini masih tetap mempertahankan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham, sehingga mereka merasa bahwa mereka paling benar dan pasti sudah diselamatkan. Mereka merasa lebih suci daripada orang fasik. Orang fasik itu mereka pandang sebagai orang berdosa yang seharusnya dihakimi. Dan mereka merasa berhak menghakimi orang fasik itu. Namun Paulus mengatakan dalam ayat 1, mereka telah melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan orang fasik. Sehingga Paulus mengatakan, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Saudara-saudara, sikap orang Yahudi yang menghakimi orang non-Yahudi kita temukan juga misalnya dalam Yohanes pasal 18 ayat 28. Mereka yakin menjadi najis kalau masuk ke dalam rumah seorang fasik. Yohanes 4 ayat 9. Orang Yahudi bersikap demikian karena mereka telah menerima Taurat Tuhan dan sungguh-sungguh berupaya mentaati hukum Taurat. Berkat hukum Taurat itulah mereka merasa sanggup melepaskan diri dari hukuman Allah. Namun dalam ayat yang ketiga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kalimat ini hanya memiliki satu jawaban, satu kata, yaitu tidak. Alasannya adalah dalam ayat 2, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Saudara-saudara, sebagai refleksi bagi kita, masih banyak orang Kristen merasa cukup karena sudah dibaptis, merasa cukup karena sudah rajin ke gereja. Dengan tindakan seperti itu, merasa sudah diselamatkan. Namun sebagai murid Kristus, kita harus jauh lebih serius dari itu. Yang harus menjadi konsentrasi kita adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh lahir baru dan menerima Yesus Kristus secara pribadi. Karena itulah adalah jaminan keselamatan. Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Masih banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita hanya berbungkuskan agama, tetapi hidup dalam firman-Nya. Haor Ministry.